سبيل الدموع سبيل مريح. أنا يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arih Nifali Hasna dengan NIM 2521005 kelas 1A HPI akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 26 dan 260 serta Ali Imran ayat 7 beserta dengan artinya, ulasan ilmiah dan renungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Arti dari Al-Baqarah ayat 26, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi, orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun, tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ulasan ilmiah Al-Baqarah ayat 26, Allah sering membuat perumpamaan dengan makhluk hidup, termasuk yang kecil seperti nyamuk dan laba-laba. Untuk menjelaskan kebenaran, orang kafir mencibir perumpamaan ini, tetapi orang beriman menerimanya sebagai kebenaran dari Tuhan. Perumpamaan ini menguji siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Allah menyesatkan orang yang tidak mencari kebenaran dan memberi petunjuk kepada yang menginginkannya. Hanya orang-orang fasik yang melanggar ketentuan agama yang disesatkan oleh Allah. Yang bisa direnungi yaitu, hal ini mengajarkan bahwa tidak ada hal yang sia-sia dalam ciptaannya, termasuk yang tampak hina atau remeh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Arti dari Al-Baqarah ayat 260, ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati."
Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu atau potong-potonglah. Kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya, panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ulasan ilmiah dari Al-Baqarah ayat 260. Bukti lain dari kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan adalah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman dengan balik bertanya, "Belum percayakah engkau?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tidak, aku percaya, tetapi aku minta diperlihatkan agar dengan hal itu keyakinanku bertambah sehingga hatiku semakin tenang dan mantap." Nabi Ibrahim bukannya meragukan kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan. Dia hanya ingin tahu prosesnya. Allah mengabulkan permintaan Ibrahim dan berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung yang berbeda jenisnya, sembelihlah, lalu cincanlah olehmu. Kemudian campurlah cincangannya dan letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Cincangan-cincangan burung kembali menyatu hingga seperti sedia kala dan terbang dengan cepat ke arah Nabi Ibrahim. Ketahuilah, Allah Maha Perkasa, tidak ada yang dapat mengalahkannya, Maha Bijaksana dalam segala ucapan, perbuatan, ajaran, dan ketetapannya. Yang bisa direnungi dari Al-Baqarah ayat 260, merenungi keimanan yang mendalam dan kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, mengingatkan bahwa setiap makhluk akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah dengan mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Arti dari Ali Imran ayat 7. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesehatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah atau kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab." Ulasan ilmiah dari
Ali Imran ayat 7. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan dan dijelaskan kepada seluruh umat manusia. Terdiri dari ayat-ayat muhkamat, jelas pokok kitab, dan mutasyabihat samar. Orang yang sesat mengikuti mutasyabihat tanpa merujuk pada muhkamat untuk mencari fitnah dan takwil sesuai kesesatan mereka. Padahal hanya Allah atau ar-rasikhun fil ilmi menurut qiraat lain yang mengetahui takwilnya. Ayat mutasyabihat memotivasi ulama untuk giat belajar dan berijtihad. Orang yang mendalam ilmunya beriman kepada seluruh Al-Quran, dan hanya orang yang berakal sehat yang dapat mengambil pelajaran. Apa yang bisa direnungi dari Ali Imran ayat 7, yaitu ayat ini juga mengajarkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu, bahwa tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal, dan bahwa orang berilmu akan beriman kepada semua ayat, baik yang jelas maupun yang tidak jelas, karena semuanya datang dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.